Shalom warga kerajaan. Kalau orang lain mengatakan orang di luar kita ini tahun kekelaman, tahun kegagalan, tahun kegelapan. Tetapi kita tahu di mana ada kegelapan, di situ umat Tuhan akan bangkit dan bersinar dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka di dalam tema bulan ini yaitu selama 3 bulan kita bicara tentang mendidik anak, nurturing. Sebab seorang bapak itu tujuannya adalah menumbuh kembangkan, ya, mengembangkan, mengetahui yaitu bakat anak. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan train up a child in the way that he should go. Jadi seorang bapak mesti mengenali karunia yang ada pada anak-anaknya, pria maupun wanita, dan menumbuh kembangkannya. Menarik sekali dalam kitab Kejadian pasal 18. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan misterius, yang menyembunyikan diri, tapi Tuhan yang menyatakan diri dan bahkan menyatakan kehendaknya. Dalam Kejadian 18 dia memberikan janji dan akan menggenapi janjinya 1 tahun kemudian, yaitu lahirnya Ishak, yaitu anak perjanjian itu. Maka dalam Kejadian 18 kita ditunjukkan cara untuk mencapai menikmati berkat Tuhan itu. Dalam Kejadian 18:17 Tuhan berkata, ya, apa aku menyembunyikan pada Abram apa yang hendak aku lakukan? Sebab dia pasti ada perkataan surely, amin, amin, akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memilih sepasang suami istri yang udah tua. Ya, Abram usia 75, isinya 65 dan dua-duanya mandul lagi. Tetapi Tuhan menggenapinya yaitu 25 tahun kemudian. Dan apa yang dilakukan? Ya, sebab dikatakan dalam ayat 19 bahwa aku telah memilih dia. Memilih sini adalah know him. To know adalah yada. Yada itu mengenal dengan akrab. Abram dan jadi Abram disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat di situ dipakai perkataan ahab atau ahaf, yaitu mengasihi, sahabat yang dia kasihi. Maka perhatikan ayat 19, that he will command. Zava itu artinya memerintah sebagai komandan tentara. Kalau mendengar perkataan memerintah, waduh, milenial akan keberatan, saudaraku. Tetapi that's the way. Saya sebagai bapak rohani, saya sikapnya sebagai komandan, sekalipun saya bapak kepada anak-anak rohani saya. Sebab berdasarkan ayat ini, untuk anak-anaknya dan semua yang terlahir, yaitu di dalam kemahnya. Kita tahu bagaimana dalam Kejadian 14, 318 orang yang terlatih, dilatih baik-baik oleh Abraham, bisa mengalami musuh yang jauh lebih besar. Hidupnya adalah peperangan. That they shall keep the way of the Lord, supaya mereka mentaati jalan-jalan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, supaya akibatnya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, kita tidak mendidik mereka, mendidik dengan jalan yang benar. Kita bukan cuma menasihati, kita mendidik selama mereka ada di bawah kemah kita, di bawah rumah kita, maka kita mendidik anak-anak kita. Saya mengucap syukur buat orang tua saya. Mereka mengajarkan nilai-nilai kepada saya. Pertama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama, dan juga tidak membedakan tingkat sosial. Itu yang saya bangga tentang orang tua saya. Ya, mereka menganggap asisten rumah tangga sebagai keluarga sendiri, dan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana itu perintah Tuhan. Didik anak-anakmu, ya, menurut jalan yang berkenan, supaya Tuhan bisa mengenapi semua janjinya kepada Anda. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, shalom Kingdom netizen. Terutama untuk GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Temanggung Paraan, dan GBI Rock Gria Solo. Dan untuk opa oma yang ada di rumah, kita rindu beribadah bersama dengan opa oma pastinya. Semoga ke depan kita bisa beribadah bersama di tempat ini. Mari kita mau mempersiapkan hati kita berdoa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang selalu baru dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, buat hari ini Tuhan. Jikalau kami masih boleh ada, kami tahu semua hanya karena anugerah-Mu. Saat ini Bapa, kami mau menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami, syukur kami bagi-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap bersorak-sorai memuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Walaupun di rumah saja, saya undang kita boleh bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Bersorak
Kami siapkan hati kami Bapa, untuk mengangkat setiap doa-doa syafaat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari kita satu hati untuk berdoa. Tuhan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020 yang lalu Tuhan. Dan kami boleh memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Saat ini kami berdoa, kami membawa seluruh anak-anak-Mu Tuhan di GBI Rock Ria Jogja, GBI Rock Temanggung Parakan, GBI Rock Ria Solo, bahkan seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada ibadah online pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kasih karunia-Mu, rahmat-Mu yang menuntun setiap kami. Tolong kami Bapa, untuk kami menjalani tahun 2021 tetap bersama-Mu. Tetap tinggal dalam anugerah-Mu, di dalam naungan-Mu. Dan kami ini boleh terus dikuatkan Tuhan dalam kekuatan kuasa-Mu untuk menghadapi masa yang tidak menentu ini Bapa. Sungguh kami enggak berdaya tanpa-Mu Tuhan. Biarlah kiranya anak-anak-Mu ini terus diteguhkan, dikuatkan imannya untuk hidup percaya, berserah dan berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Bapa, kami juga membawa untuk seluruh pemimpin rohani kami Tuhan. Dan seluruh anak-anak-Mu, seluruh gereja-Mu Tuhan. Biarlah di masa-masa yang ada ini Tuhan, kami dikuatkan untuk hidup fokus padamu sebagai sumber kehidupan kami. Kami diteguhkan untuk hidup takut akan Engkau Tuhan. Sungguh kami gak mau menjalani kehidupan dengan sembarangan sembrono lagi Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk mau tunduk pada kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Biarlah para pemimpin rohani kami juga boleh terus diteguhkan, dikuatkan imannya dalam mengembalakan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mohon ampunan-Mu untuk negeri kami Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu itu yang dicurahkan atas Indonesia Bapa. Sungguh-sungguh Tuhan, biarlah setiap kebijakan yang akan diberlakukan di Indonesia, juga jalannya pemerintahan, dari pemerintah pusat sampai ke setiap daerah Tuhan, pemerintah daerah yang ada di Indonesia Tuhan. Bahkan Tuhan, untuk pembagian vaksin COVID-19 Tuhan yang akan dilakukan Januari ini Tuhan. Semua kami bawa dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah roh yang takut akan Tuhan itu ada di Indonesia Bapa. Sungguh-sungguh Tuhan, roh yang takut akan Engkau itu Tuhan boleh menyeluruh ada di bumi Indonesia ini, dan setiap apa yang boleh dilakukan oleh Indonesia, oleh setiap pemerintahan, oleh setiap warga negaranya, itu semuanya boleh dilakukan di dalam roh yang takut akan Engkau itu. Sehingga hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu yang turun menerangi bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya pemulihan untuk Indonesia terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami menyerahkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan tahun 2021 kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terjadilah seturut dengan kehendak-Mu, karena kami percaya kepada siapa kami berdoa, kepada Engkau Tuhan Allah yang hidup, yang sanggup melawat setiap hati kami. Dan sungguh-sungguh Tuhan, rancangan-Mu itu yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
hati kami bagimu Tuhan, bagimu Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau yang bisa kami andalkan Tuhan. Engkaulah tempat kami berharap dan percaya. Langit bumi pasti akan berlalu, namun firman Tuhan yang tinggal tetap. Biarlah jiwa kami teduh, mengenal siapa juru selamat kami yang hidup. Kami tidak mengerti situasi ini, baik vaksin sudah ditemukan atau belum. Dari beberapa macam vaksin, mana yang lebih cocok. Namun biarlah batin kami tidak bingung lagi. Bukankah hidup mati kami di tangan Bapa kami di sorga? Oleh karenanya Tuhan, biarlah kami boleh terus waspada menjaga hati ini, yang daripadanya lah terpancar kehidupan. Namun kami tidak menjalani hari dengan panik, khawatir atau ketakutan. Biarlah kami bersuka cita senantiasa. Sebab kami percaya penebus kami hidup.
Bapa, hambamu berseru kepadamu, biarlah seluruh yang diizinkan Tuhan, ibadah bersama dalam ibadah online minggu ini, biarlah mereka saat ini mengalami, merasakan hadirat Tuhan, kasih dan kuasa-Mu. Sebab hamba tahu diri khotbah manusia sedikit sekali faedahnya. Lain perkara jika Roh Kudus yang berkarya. Bekerjalah Tuhan Yesus sayang. Berkaryalah jamah hati kami, ubah hidup kami. Supaya tahun ini sungguh-sungguh kami semua mengalami terobosan rohani. Pertumbuhan yang nyata. Dan buah yang sungguh-sungguh permuliakan nama Bapa. Pakai hambamu yang hanya alat ini Tuhan. Untuk sampaikan firman Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua dimanapun berada bersama terima firman Tuhan katakan, amin. Amin, amin, haleluya. Oke, shalom, shalom Kingdom Netizen. Shalom Rock Ministry dimanapun berada, kita keluarga besar dalam Kristus Yesus. Haleluya, saya bersuka cita sekali. Saya pikir-pikir umat Tuhan, terkadang ada sebuah khotbah seri yang saya tidak tuntas menyampaikannya. Karena ya masa 1 bulan dikhotbahin sendiri terus. Tapi dikarenakan online ini jadi puji Tuhan. Ya, 1-4 saudaraku mengenai nurturing, saya bisa sampaikan. Nah ini adalah bagian terakhirnya. Mari bersegera kita buka ayat kuncinya, yakni 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3. Namun kali ini kita baca sampai ayat yang kedua saja. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ya, translate lebih detailnya adalah selalu inginkanlah air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, itu ayat ketiganya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, like newborn infant, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. If indeed you have tasted that the Lord is gracious. Umat Tuhan, kemarin saya sudah sampaikan, ya saya rindu jika engkau baru bergabung bersama khotbah online ini, dan kok sudah tiba-tiba seri yang keempat, engkau bisa cari di YouTube-nya dengan kata kunci GBI Rock Gria Jogja. Dan cari nomor 1, 2, 3-nya ya. Nah saya rindu dengan tema Children, bulan Januari ini kita sungguh-sungguh belajar. Bahwa dari anak yang minum ASI ini dan belum terpikirkan untuk dikasih yang lain. Tidak ada orang tua yang waras, yang sayang sama anaknya, ya, memberikan selain ASI atau mungkin juga susu formula kepada babynya. Gak akan mereka terpikir memberikan tempe atau stik bahkan sapi Kobe karena memang belum bisa mencerna umat Tuhan. Nah demikian dengan cepat saya akan sampaikan apa yang terjadi ketika baby ini, newborn ini, ya. Sampai nanti masuk saudaraku tahapan batita dan balita, apa yang terjadi mengenai perkembangan anak sampai usia 1 tahun. Berarti dari 1 bulan pertama sampai menjadi 12 bulan atau 1 tahun. Nah ada 4 tahap selain pertumbuhan fisiknya. Jadi kita belajar dengan bersegera umat Tuhan, 4 tahapan perkembangan bayi. Ya. Dalam hal ini kita belajar bagian jasmaninya dan kita akan coba belajar implementasinya bagaimana secara iman Kristen. Yang pertama adalah perkembangan kognitif umat Tuhan. Ya, dari bahasa Latin ini, conseclare. Kognitif, proses untuk mengetahui. Kognitif ini adalah cara faham. Kita kekinian sekarang mempunyai istilah gagal faham. Ya, saya suka sekali dengan istilah yang Kak Jonathan Patiasina itu
populerkan di keluarga besar kita, yakni cacat logika umat Tuhan. Bagaimana seseorang bisa cacat logika? Karena gagal paham, meyakini sesuatu yang keliru, tapi yakin bahwa itu betul. Ini ngeri sekali umat Tuhan. Di dunia ini ya ada orang-orang yang yakin kalau potong leher itu Tuhan senang. Itu, can you imagine? Banyak sekali. Nah, kapan ini itu dididikkan kepada seorang anak? Mulai kecil, dari bayi. Ketika bayi ini umat Tuhan waktu minum ASI, maka pertama hal yang berkembang adalah nalarnya, kognitifnya. Si kecil, si baby mulai memiliki kemampuan berpikir. Mulai belajar untuk belajar, perhatikan. Belajar untuk bisa belajar. Mengingat perilaku orang, kejadian di lingkungannya. Mulai lihat simbol-simbol, dia mulai bisa tunjuk umat Tuhan ya. Cicak, saudaraku itu adalah binatang paling favorit kalau buat bayi di Indonesia ini. Tuh lihat tuh cicak saudaraku ya. Jadi dia mulai meniru, membayangkan saudaraku banyaklah berinteraksi dengan bayi saudara. Jangan pikir dia tidak ngerti umat Tuhan. Ada sesuatu yang unik sekali dan ini butuh kita pelajari. Di dunia ini ya, for sure so sad umat Tuhan. Ironis sekali, tapi memang nyata, mau gimana lagi. Ada yang namanya DNA psikopat umat Tuhan. Jadi memang ada karakteristik atau suatu komplikasi format DNA tertentu itu yang mengandung bakat psikopat, sadis saudaraku, membunuh. Nah saya tidak khotbah bagian itu. Yang mau saya cermati saudaraku ya adalah pertanyaan ini, apakah semua baby yang punya DNA seperti itu besarnya pasti jadi psikopat? Puji Tuhan, tidak. Tuhan baik, amin. Tidak umat Tuhan, jawabannya tidak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Paling utama adalah pada waktu perkembangan kognitifnya. Jadi umat Tuhan, engkau yang punya bayi, ya, kalau engkau terus bayimu kamu izinkan dengar dangdut koplo, hati-hati. Jangan nanti kamu bingung sendiri. Kok bayiku kok selera musiknya hancur ya? Kamu yang salah kok. Nah, aplikasinya untuk iman Kristen apa? Saudara ingat engkau yang sudah punya pengalaman lahir baru, ya, kita terima Tuhan Yesus lalu, hati kita hangat, itu ada rasanya umat Tuhan, sungguhan. Lahir baru itu suatu pengalaman rohani yang harus kamu alami. Kalau kamu tidak ngerti apa-apa, saudaraku, engkau bisa tanya ke pemuridmu, bapak rohanimu, ibu rohanimu, gembalamu, hamba Tuhan gereja lokal di mana engkau ditempatkan Tuhan. Minta didoakan supaya mengalami. Ya, itu sangat penting sekali untuk kamu melihat figur kekristenan seperti apa. Kalau dari bayi rohani, khotbah yang diterima itu kaya, saudaraku. Ini ngeri sekali. Ya, ngeri sekali. Jadi saya berdoa sungguh berdoa sama Tuhan. Supaya engkau memahami betapa krusialnya perkembangan kognitif bayi. Puji Tuhan, ya sebentar lagi beberapa bayi akan lahir di gereja kami, saudaraku, gereja Kristus Yesus ya. Tapi sebagai rohani, bayi rohani umat Tuhan. Kau harus baik-baik. Saya ingat sekali pada waktu saya awal mula bertumbuh. Tuhan itu seperti karantina saya. Ya. Memang Tuhan pisahkan saudaraku sehingga saya itu tidak berselera untuk dekat dengan teman-teman saya yang berbahaya. Saya nggak tahu kenapa, tapi sekarang saya tahu betapa banyaknya orang Kristen yang pada waktu pertumbuhan mula-mula itu saudaraku tidak memperhatikan perkembangan paradigma pola pikirnya ini. Dia pikir semua nggak apa-apa umat Tuhan. Sehingga itu mencemari nalar rohaninya. Ya, menjadi orang Kristen yang rapuh dan rentan umat Tuhan. Jadi saya rindukan sekali khotbah ini selain untuk kita memperlengkapi para orang tua untuk mendidik anak.
tapi juga bisa buat kita introspeksi secara pribadi. Karena setiap orang Kristen pasti kalau lahir baru itu mengalami menjadi bayi rohani. Di mana nanti bertumbuh saudaraku menjadi anak, menjadi pemuda, menjadi dewasa, maturity, Christ likeness. Ya. Nah, saya mau himbau, engkau orang tua bersepakatlah dalam mendidik anak. Jadi jangan sampai papa A, mamah B. Lalu nanti bilang, jangan bilang-bilang papa ya. Mamah kalau sama mama boleh. Kalau papamu galak, jangan. Saudaraku itu merusak anak. Ya. Dan apa aplikasinya untuk kita secara iman Kristen, saudaraku? Engkau harus, saya berdoa, siapa sih saya sama Tuhan? Tapi firman Tuhan sudah berkata bahwa akhir zaman banyak sekali rupa-rupa angin penyesatan. Ya. Saudara, ketika engkau di gereja lokal, anjuran saya adalah kau lihat, siapa yang ditinggikan di gereja itu? Yesus Kristus Tuhankah? Kalau Yesus Kristus Tuhan, gembalanya, pemimpinnya harus bisa ditegur. Harus bisa dinasehati umat Tuhan. Harus ada suatu sistem. Ya. Tapi kalau yang diagung-agungkan hanya hamba Tuhannya, itu berbahaya. Sungguh saya tidak bohong. Lalu apa yang dikhotbahkan? Harus firman Tuhan yang murni. Firman Tuhan, saudaraku. Firman Kristus. Hari-hari ini, saudaraku, banyak orang yang believe in Christ without cross. Perhatikan. Believe in Christ but without cross. Apa spesialnya? Tuhan Yesus kita ini istimewa karena beliau satu-satunya yang disalib tebus engkau dan saya. Mohon cerdiklah. Jadi kalau engkau terus saudaraku, kaya, sukses, berhasil, ngeri saya. Itu gereja yang mau bawa umat untuk jadi apa umat Tuhan? Kognitif. Apa yang yes, apa yang no. Mana yang masih boleh kompromi, mana yang sama sekali strict. Jangan lakukan. Ini ditanamkan dari kecil umat Tuhan. Ya. Yang jelas. Nah, yang kedua adalah perkembangan emosi. Dalam 1 tahun pertama, saudaraku, dalam hal ini analoginya adalah baby menurut Rasul Petrus. Tapi ini kita aplikasikan dalam iman Kristen, rohani setiap daripada kita. Ya. Perkembangan emosi ini saudaraku ditandai dengan menangis saat dipisahkan dari orang terdekatnya. Maka saudaraku ya, bayi itu kalau diambil dari mamahnya gitu kebanyakan nangis. Saya sebutkan kebanyakan karena ternyata ada juga saudaraku ya, yang dengan gampang digendang-gendong sama yang lain gak nangis. Tapi ada saudara kebanyakan menangis. Jadi ini adalah suatu perkembangan emosi umat Tuhan. Dan sabarlah jika kadang-kadang bayi saudara menunjukkan tantrum saat ia marah saudaraku. Wah saudaraku ya. Saya selalu katakan demikian. Wong yang sudah gede aja kadang bego kok kalau marah. Nah jadi ini fase untuk kita bertumbuh. Jadi ketika engkau punya bayi rohani, saudaraku, anak rohani yang masih awal-awal ikut Tuhan atau apa, jangan langsung menghakimi, lalu kamu tekan terus saudaraku ketika mereka ya sediakan ruang untuk mereka berbuat salah. Karena memang ini fasenya. Saya kalau lihat dalam hidup saya, apakah langsung luar biasa? Enggak umat Tuhan. Maka kalau sesama rekan pendeta bilang, Caleb Hofer kamu kok bisa sabar sekali sih anakmu itu seperti itu. Apa pilihan saya? Emang kalau saya nggak sabar mereka tambah baik apa? Emang kalau dipukulin terus, dimarahin terus, saudaraku, kenyataannya mereka akan kehilangan minat untuk bertumbuh. Dunia ini berkata bahwa kalau serius ikut Tuhan itu nggak bebas, apa-apa nggak boleh, nggak nyenengin. Kenyataannya tidak, saya enjoy sekali ikut Tuhan. Tuhan sabar banget sama saya umat Tuhan. Dan itulah kenapa saya mempunyai bensin, mempunyai bahan bakar
untuk dengan setia dan sabar terhadap anak-anak rohani saya. Jangan dikit-dikit masuk neraka kamu. Ini salah ini. Ya. Main TikTok kesambar bledek. Jangan. Kasih tahu. Ditungguin. Setelah emosinya mereda baru dikasih pengertian. Adik marah gak apa-apa. Ya tapi jangan suka lempar-lempar. Jangan pukul-pukul ya. Jangan merusak. Kasih tahu sama Tuhan. Nah saya tengarai bahwa perkembangan emosi ini itu juga boleh menjadi suatu implementasi yang bagus pada saat kita bertumbuh mengenal Tuhan. Itu worship. Penyembahan itu adalah ruang lingkup terbesar dalam iman Kristen umat Tuhan. Ya. Pada saat engkau bisa menyanyi dengan hatimu, bukan hanya hafal lirik. Tapi sungguh-sungguh dari dalam umat Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu. Kau bisa merasakan kedekatan, kau bisa merasakan hadirat Tuhan. Engkau bisa merasakan sentuhan Tuhan, kebaikannya. Sehingga manifestasinya bisa macam-macam kalau karismatik. Bisa angkat tangan, bisa menangis, bisa berlutut saudaraku. Walaupun itu bukan bagian terpentingnya. Ya, karena saya lihat banyak anak Tuhan orang Kristen saudaraku yang kalau worship heboh. Tapi pertumbuhannya kurang sekali. Ya. Saya lihat saudaraku, ada anak yang kecilnya nangis terus, bayi nangis terus. Ternyata pas gede saudaraku, genius. Ya, dia itu pola pikirnya berbeda. Pak, berarti kalau sering nangis rewel itu jenius? Ya belum tentu. Ada yang nangis terus, jebul saudaraku ya, ternyata memang bodoh sekali. Macam-macam saudaraku, macam-macam. Jadi kalau ada orang nyembah sungguh-sungguh itu, wah nangis, menggelepar seperti ikan, itu sudah belum tentu. Lihat tumbuh kembangnya seperti apa. Ya, karena emosi itu fenomena yang kelihatan. Dalamnya ini harus diperhatikan umat Tuhan. Jadi kognitif itu penting. Perkembangan emosi. Maka pada waktu kita belajar mengenal Tuhan, saudaraku, saya ingat sekali. Ada saatnya saudaraku di jalan raya waktu itu, ya biasanya kalau jalannya dipotong orang, kita akan langsung otomatis saudaraku ya, donat atau apa ngomong apa saudaraku ya. Tapi kita mulai belajar pelan-pelan. Belajar pelan-pelan kendalikan emosi, kadang masih jatuh, kadang puji Tuhan menang saudaraku. Ini semua proses. Baik baby maupun sebagai children, anak-anak yang petobat baru yang belajar mengenal Tuhan. It's okay. Ya, saya berdoa engkau mempunyai gembala yang diperlengkapi Tuhan dengan hikmat dan kesabaran yang diperlukan untuk mengawal engkau bertumbuh dalam Kristus Yesus. Yang ketiga umat Tuhan. Dalam perkembangan bayi usia 1 bulan sampai 1 tahun ditandai dengan perkembangan bahasa. Ya, ini penting sekali. Dia mulai membedakan bunyi dan kata. Ya, saudaraku, kemarin ada beberapa waktu yang lalu Januari ini saya puji Tuhan berulang tahun. Berarti jatah hidup saya sudah makin kepake banyak saudaraku ya. Dan salah satu anak saya, saudara Kiki itu mengucapkan saudaraku. Sejenis kalimat seperti bunyi-bunyian yang tidak jelas gitu. Tapi tetap ada artinya. Yang kira, tahun, saudaraku ya. Itu gati, saudaraku ya. Saya nyaris tanya sama orang tuanya ini artinya apa, tapi otak saya bilang, oh itu selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Jadi bayi mulai belajar untuk dengar, untuk bedakan bahwa ini hanya bunyi, ini tokek, ini orang tuanya, saudaraku. Itu mereka belajar. Nah dalam arti rohani juga bagaimana? Umat Tuhan, ketika kita makin bertumbuh, kita harus mengerti mana suara kedagingan, mana suara setan, mana suara Tuhan,
Mana bahasa sorga, mana perkataan dunia, ya. Maka ini terus bertumbuh. Makanya saya ingat sekali, dari orang yang gemar mengumpat umat Tuhan. Mengumpat itu buat saya itu bukan dosa. Dan belum tentu harus marah baru mengumpat, tidak. Dulu kala mengumpat itu sebagai suatu keasikan berbicara. Ya, jadi apa-apa itu lebih seru kalau dibubuhkan mengumpat. Ya gimana kabarnya? Dikasih gitu saudaraku. Tapi habis belajar mengenal Tuhan, saya juga nggak ngerti. Itu digarap oleh Roh Kudus. Kenapa sih kok harus seperti itu? Mbok yang biasa bisa asik tanpa harus ngomong item-item itu kan. Ya. Flora, fauna jenis tertentu atau anatomi tubuh tertentu. Kenapa sih? Saya belajar umat Tuhan. Belajar untuk belajar saudaraku. Nah, saya tengarai ada anak-anak tertentu itu saudara kalau diajak berkomunikasi ya itu bisa fokus umat Tuhan. Ada anak-anak tertentu itu cenderung irrelevan. Nah, yuk orang tua sedari kecil ajak bayimu berbicara, bacain firman. Mereka ngerti umat Tuhan. Roh mereka berada dalam titik paling murni. Mereka belum bermanifestasi otak kotor seperti kita, saudara. Maka kalau kamu lihat bayi itu bagian putih matanya itu masih jernih sekali. Nanti makin gede makin keruh, saudara, seperti saya ini umat Tuhan ya. Harus benar-benar terus waspada. Jadi kapan belajarnya? 1 tahun pertama itu penting sekali. Ajak bicara, duduk satu level. Usahakan eyes to eyes, mata jumpa dengan mata. Ajari bayimu, bilang ya, ibu-ibu jaga dirimu. Ngomong firman, bapak-bapak juga ngomong yang baik. Jangan duduk sama bayi, saudaraku habis itu ngomong. Papamu ya jelek ya, jahat sekali ya. Besok kamu besar, balaskan dendam mama ya. Saudaraku, jangan. Jangan seperti itu. Saya suka sekali perkataan daripada Nelson Mandela. Ya, tidak satu bayi pun lahir dengan kemampuan membenci. Tidak ada. Tidak ada, saudaraku. Kamu kalau lihat bayi, saudaraku, mungkin yang lahir dari rahim anggota teroris bahkan, mereka belum punya. Kebencian itu diajarkan, teman-teman. Diajarkan. Nah, Nelson berkata bahwa daripada kamu ajarkan untuk membenci, kenapa enggak kamu ajar untuk mengasihi? Anakmu akan jadi anak yang bagus. Ya. Jadi jangan. Ini sangat-sangat penting. Mari buka dengan cepat Lukas 8 ayat 18 umat Tuhan. Lukas 8. Lukas 8 ayat yang ke-18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Kapan didik anak-anak kita? Supaya mereka punya cara mendengar yang baik. Dari kecil umat Tuhan. Dari kecil. Jadi kalau kamu tidak didik mereka, ya ternyata mendengar itu tidak sekedar mendengar umat Tuhan. Makanya banyak orang Kristen duduk di ruangan yang sama, dengar khotbah yang sama, pembicaranya sama, hasilnya bisa beda. Kenapa? Cara dengernya berbeda-beda umat Tuhan. Berbahagialah engkau yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ayat tersebut ditutup dengan Tuhan Yesus pada waktu melayani dengan luar biasa. Dan banyak rumor saudaraku karena orang Farisi mulai menghasut rakyat saudaraku. Ya, sehingga keluarganya, ibunya itu menyusul kepada dia. Lukas pasal yang ke-8. Tapi karena banyaknya orang yang mengerumuni Tuhan Yesus sulit sehingga murid-murid berkata, "Guru, ibu dan keluargamu di sana menunggu kamu." Tuhan Yesus berkata, "Siapa ibuku, siapa ayahku, siapa saudaraku?"
Ialah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kamu cuma jago denger doang, saudaraku, kamu belum keluarganya Tuhan Yesus. Belum anak. Tapi kalau melakukan tanpa dengar, lakuin apa? Jangan sok pintar. Maka harus mendengar dan melakukan. Baru Tuhan Yesus bilang, dialah keluargaku. Ya. Jadi perhatikan caramu mendengar, umat Tuhan. Perhatikan dengan sungguh caramu mendengar. Lalu yang keempat adalah perkembangan sensorik dan motorik, umat Tuhan. Otot-otot saraf si bayi mulai bertumbuh. Dan ini semua adalah fase di mana dia minum ASI. Ya, oleh karena itu Rasul Petrus berkata, inginkanlah air susu yang murni dan spiritual, yang rohani. Diperkuat, saudaraku. Otot kita, saraf kita, saudaraku, sehingga kita mulai bisa, bayi itu mulai bisa duduk tegak, mengangkat kepalanya sendiri. Ya, dia mulai bisa berjalan, merayap, dan akhirnya saudaraku lari, lompat, saudaraku. Ini semua fase. Saya tutup dengan Yesaya 52 ayat yang ke-7. Mari buka Yesaya 52 ayat yang ke-7. Yesaya 52 ayat yang 7, demikianlah firman Tuhan berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit, kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, gospel umat Tuhan ya, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saya ingat sekali umat Tuhan pada waktu masa awal-awal saya Kristen. Saya suka sekali bersaksi, sungguh. Itu saat dimana teman-teman saya yang dekat dengan saya itu terfilter. Ya, ada yang gak suka dengerin saya cerita, tapi gak tinggalkan saya. Tapi ada yang tinggalkan saya karena gak suka denger saya cerita. Karena apa? Saya terus ngomong, Tuhan baik ya, aku ngalami seperti ini. Dan itu natural umat Tuhan, saya gak bikin-bikin. Jadi itu masa di mana bayi itu mengenal orang tuanya, mengenal papanya, mamahnya, menikmati setiap kali dekapan mereka, menunjukkan ekspresi sukacita bahagia pada waktu bersama orang yang dicintainya. Dan mereka cerita, walaupun bahasanya masih terbatas umat Tuhan. Secara teologi mungkin masih awam. Masih belum dengar banyak-banyak khotbah sampai seperti apa. Tapi tulus sayang sama Tuhan. Saya ingat sekali hari-hari itu umat Tuhan. Waktu ke belakang, saya ingat bahwa beberapa kesaksian saya itu secara teologi salah. Ya, tapi toh walaupun demikian, saya bersaksi. Dan saya masih bisa bertumbuh sampai ke belakang. Jadi kalau engkau anak Tuhan dan engkau enggan sekali untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, lidahmu itu keluh dan lekat. Ya, untuk bilang bahwa Tuhan itu baik. Jangan-jangan kau belum lahir baru sama Tuhan. Melalui Yesaya firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan orang-orang membawa berita baik. Mereka cerita bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi saya himbau umat Tuhan, ini adalah fase-fase pertumbuhan iman Kristen. Sejak kita pertama disentuh Tuhan, doa keselamatan menerima beliau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita mulai bertumbuh lebih dan lebih lagi. Adalah kerinduan saya untuk tahun ini dari awal. Jangan sia-siakan umat Tuhan. Setiap hari kita mendengar berita yang mati berapa yang baik oleh karena COVID atau bukan umat Tuhan. Tapi kenyataan bahwa engkau dan aku ada sebagaimana kita ada saat ini, itu anugerah. Ya, jangan buang waktu. Jangan buang waktu. Please, jangan kayak kemarin lalu lagi. Masih Januari, nanti gas di Februari. Masih Februari, nanti kita lebih semangat lagi di Maret. Jangan, mulai sekarang umat Tuhan. Bertumbuhlah dalam Kristus. Saya himbau walaupun di rumah saja, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Saya rindu kita bersama boleh nyanyi lagu ini.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini, amin, sudah jadi berkah. Tuhan, biarlah jiwa kami mengerti, biarlah roh kami hidup, sehingga kami tidak terus ulang. Kebodohan tahun lalu, kecerobohan tahun lalu. Kami putuskan lingkaran setan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tahun 2021 ini kami makin sayang Tuhan. Kami makin cerdik, makin bijak, makin cerdas dalam Kristus. Gak bego lagi. Ada suatu semangat untuk kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi Kristus Tuhan. Urapilah kami Roh Kudus. Urapilah kami, jangan lepaskan. Putra-putri kerajaan Allah, hambanya ini berharap sesuai daripada instruksi ibadah online. Mari kita persiapkan perjamuan kudus untuk minggu ini. Mari engkau semuanya, walaupun di rumah, ya. Saya harap engkau yang ikut ibadah online, meskipun engkau belum bisa menerima sakramen perjamuan kudus, tetap bangkit berdiri umat Tuhan sampai engkau dibaptis ya. Mari semuanya angkat roti dengan tangan tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang sungguh dicintai oleh Bapa di sorga. Percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya. Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang punya nyali untuk sayang sama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Percayakah saudara kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkannya demi saudara dan saya. Mari minum penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan letakkan umat Tuhan. Mari sejenak ambil waktu teduh. Angkat hatimu, angkat suaramu, naikkan pujian. Oh, terima kasih Tuhan, kasih setiamu, kebaikanmu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih sebab nama Tuhan Immanuel. Terima kasih. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur untuk kesetiaan putra-putrimu yang telah dengan taat mengirimkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, bahkan dana misi ataupun diakonia. Hamba berdoa,
Biarlah perjanjian berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada leluhur iman kami, yakni Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub, yakni Israel. Itu diizinkan Tuhan kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Umat yang dikasihi Tuhan, sebab hambanya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam kehidupan ini. Dengan sopan, dengan tetap bangkit berdiri, saya ajak semua angkat dua tangan tinggi ke atas. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar anak-anak kita dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Biarlah semua yang kita perjuangkan dengan hormat akan nama Tuhan yang suci, direstuinya berhasil. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus boleh jadi milik pusaka kami sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Jemaat Tuhan, berikut ini adalah info seputar gereja kita yang terangkum dalam Rock News minggu ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memesan rekaman khotbah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Ibu Fani. Messianic Community diadakan sesuai dengan keputusan MC leader masing-masing dengan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi. Rangkaian ibadah online di gereja ini adalah sebagai berikut. Perpuluhan dan persembahan bisa Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Gria Solo, dan GBI Rock Temanggung Parakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Heri Kristanto pada tanggal 28 Januari,
Bapak Daniel Teddy Sukwelju pada tanggal 28 Januari. Saudara Jeremiah Mikael Nugroho pada tanggal 28 Januari. Saudari Lala Kartika Salsabila pada tanggal 29 Januari. Anak Elizabeth Emanuela Menufudu pada tanggal 29 Januari. Bapak Yosua Putra Ardianto pada tanggal 30 Januari. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian info Rock News untuk minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan jasmani dan rohani, Tuhan Yesus memberkati.